Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita kembali lagi belajar tentang Microsoft Excel. Dan di video kali ini adalah video ketiga dari series belajar Microsoft Excel untuk pemula. Baik, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Pastikan teman-teman sudah membuka lembar kerja Microsoft Excel teman-teman. Dan pastikan data yang teman-teman miliki itu seperti ini. Kalau teman-teman belum punya, silahkan teman-teman download di deskripsi di bawah video ini. Teman-teman juga bisa mengcustom data teman-teman, bisa menambahkan berapa baris data, kemudian bisa menambahkan mata pelajarannya dan bobotnya disesuaikan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin belum tahu gimana caranya untuk membuka file, teman-teman bisa klik di sini di pojok kiri atas ini. Bukan di pojok ya, di bawahnya ini ada tulisan file gitu di tab file ini, kemudian teman-teman klik saja. Kemudian klik open. Kemudian teman-teman bisa klik browse di sini dan teman-teman cari di mana teman-teman mendownloadnya tadi. Ya, kalau di sini saya di folder ini, kemudian nilai siswa ini ya. Saya klik, kemudian saya open. Maka akan memunculkan seperti ini. Baik, di sini kita punya data ya, data sekolahku dengan beberapa atribut yang sudah terisi dan ada atribut juga yang belum terisi di sini. Di sini saya punya 5 baris data, kemudian ada 4 mata pelajaran dengan masing-masing bobotnya. Di sini matematika punya bobot 30%, kemudian bahasa Inggris 20%, IPA 25%, dan IPS 25%. Di sini juga saya memiliki jumlah hari masuk masing-masing siswa. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah nilai, rata-rata nilai, kemudian persentase kehadiran, total nilai akhir ditambah dengan poin, status, dan rankingnya. Kemudian kita akan cari nanti nilai minimal dari nilai siswa ini. Dan di sini juga kita memiliki ketentuan-ketentuan. Ada ketentuannya di sini, kita bisa lihat. Dia dikatakan lulus, nanti di sini, di statusnya ini dikatakan lulus jika nilai akhir ditambah poin itu lebih besar sama dengan 65. Dan juga ketentuan kedua, tambahan 5 poin jika persentase kehadiran di sini nanti itu lebih besar dari 80%. Kemudian di sini kita ada keterangan bahwa total kehadiran lengkap itu sejumlah 30 hari gitu ya. Baik, kita langsung saja ya, kita menghitung nilai-nilai ini. Untuk menghitung jumlah nilai, kita bisa menghitungnya dengan cara manual atau bisa menggunakan function yang ada pada Microsoft Excel. Contoh misalnya kita ingin menghitung secara manual, teman-teman bisa ketikkan sama dengan, kemudian klik di sini nilai matematika, kemudian ditambah nilai bahasa Inggris, ditambah nilai IPA, ditambah nilai IPS. Kemudian teman-teman klik enter. Oke. Tapi kalau kita hitung secara manual seperti itu, misalnya kita punya 100 mata pelajaran, jadi akan sedikit memakan waktu gitu ketika kita menghitungnya secara manual. Jadi di Microsoft Excel itu mengenal namanya function gitu ya. Function yaitu rumus yang sudah disediakan yang tinggal kita pakai. Nah, untuk menghitung jumlah nilai itu functionnya yaitu sum gitu ya. Teman-teman bisa tulis sama dengan, kemudian ketikkan sum, buka kurung. Kemudian teman-teman bisa blok nilainya di sini. Kemudian tutup kurung dan enter. Gitu ya. Nah, untuk mengcopy format ke bawahnya, teman-teman bisa klik di pojok kanan bawah ini. Kemudian teman-teman klik tahan dan seret ke bawah. Maka otomatis akan mengisi dengan format yang sama gitu ya. Kemudian di sini untuk mencari rata-rata nilai itu bisa dengan membagi jumlah nilai dengan berapa jumlah mata pelajaran di sini. Misalnya sama dengan jumlah nilai itu dibagi dengan
ada berapa mata pelajaran di sini. Misalnya matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, ada 4 ya. Jadi kita bagi 4 gitu. Saya klik enter, maka rata-rata nilai sama dengan 62. Atau di dalam Excel juga terdapat rumus untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu average. Teman-teman bisa ikuti sama dengan average, buka kurung, teman-teman blok nilainya, dan tutup kurung, lalu enter. Maka akan menghasilkan nilai rata-rata di sini. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama, klik di pojok kanan bawah, kemudian seret ke bawah, maka otomatis akan mengisi gitu ya. Nah, begitu. Jadi tadi untuk menghitung jumlah itu menggunakan sum, untuk menghitung rata-rata itu menggunakan average. Ini sama hasilnya dengan menghitung secara manual yang tadi ya. Kemudian, ketika kita ingin menghitung persentase kehadiran, itu kita bisa gunakan rumus jumlah hari masuk di sini. Kita klik saja setelah sama dengan, kita klik jumlah hari masuk, itu dibagi dengan total kehadiran lengkap. Jadi 300 hari gitu ya. Kita bisa tulis 300 gitu. Kemudian kita klik enter. Maka persentase kehadirannya itu 66,67%. Kalau mungkin teman-teman di sini tulisannya 0,666, maka teman-teman bisa mengklik ini, kemudian pilih di sini, kemudian pilih percentage gitu ya, supaya bentuknya itu persen gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tarik ke sini. Oke, seperti ini. Maka akan otomatis. Ini kenapa nilainya 100? Artinya dia kehadirannya itu, jumlah hari masuknya itu sama dengan total kehadiran lengkapnya ya. Gitu. Artinya si Eko ini tidak pernah absen di kelasnya. Kemudian, ketika kita ingin menghitung total nilai akhir, maka kita akan mengalihkan nilainya dengan bobotnya gitu ya. Oke, teman-teman ikuti saja. Di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian kita buka kurung, kita kalikan nilai matematika dengan bobotnya. Misalnya ini 0, dikalikan dengan bobot matematika itu 30%, gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan nilai bahasa Inggris dikalikan dengan bobotnya. Ditambahkan dengan 78. Kita klik saja. Dengan bobot IPA 25%. Ditambah nilai IPS dikalikan dengan 25%. Oke, teman-teman perhatikan ya rumusnya seperti ini. Jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah teman-teman tulis seperti ini, teman-teman bisa langsung klik enter. Gitu. Jadi total nilai akhir itu 57,5 gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mengcopy formatnya ke bawah dengan cara menarik seperti tadi. Maka otomatis akan mengisi. Ya seperti ini ya teman-teman. Oke. Baik, untuk nilai akhir ditambah poin. Nah, ketentuannya gini. Tambahan 5 poin jika persentase kehadiran itu lebih dari 80% gitu ya. Maka bagi yang kehadirannya lebih dari 85% akan ditambahkan 5 gitu ya, tambahan nilai. Rumusnya seperti ini, sama dengan if gitu, kehadiran. Kita klik di sini, kehadiran lebih besar dari 80%, maka nilainya itu adalah total nilai akhir ditambahkan dengan 5. Gitu ya. Kalau tidak, kasih koma, maka nilainya tetap di sini, K3 gitu. Teman-teman tutup kurung.
Perhatikan rumusnya ya teman-teman. Kalau persentase kehadirannya itu lebih besar dari 80%, maka total nilai akhir itu ditambahkan dengan 5 poin. Kalau tidak, maka dia akan tetap 57,5 ini. Oke, teman-teman bisa enter. Oke. Dan kita seret ke bawah. Nah, kenapa 57,5 ini itu tidak bertambah nilai akhirnya? Karena persentase kehadirannya itu di bawah 80%, jadi tetap gitu ya. Kalau yang lebih dari 80% di sini, otomatis akan nambah. Untuk mencari status apakah dia lulus atau tidak, kita bisa lihat di sini ketentuannya itu jika nilai akhir ditambah poin lebih besar sama dengan 65, maka dia akan lulus. Kalau tidak, dia tidak lulus gitu ya. Jika nilai akhir plus poin ini sama dengan lebih besar sama dengan 65, maka kita berikan nilai lulus gitu ya. Kalau tidak, kita kembalikan nilainya ke tidak lulus. Gini. Oke, kita klik enter. Nah, tidak lulus. Kalau kita ini copy ke bawah. Oke, seperti itu. Paham ya teman-teman? Ketika kita mencari ranking, maka kita akan mencari yang lulus saja ya. Yang lulus saja. Jadi ada kondisi jika dia lulus dan nilainya paling tinggi, maka dia itu ranking 1 gitu. Kalau dia tidak lulus, kita akan kembalikan nilainya ke tidak lulus saja. Kita tuliskan rumusnya di sini. If, buka kurung, ini sama dengan lulus, gitu ya. Maka, rank, kurung, kita tulis ini, kemudian kita koma, terus kita blok di sini referensinya. Kemudian kita klik descending aja ya, descending. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita koma. Dan nilainya ketika dia tidak mendapatkan ranking dan tidak lulus gitu ya. Itu maka kita kembalikan ke tidak lulus. Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Terus saya klik enter. Nah, ini kan karena dia tidak lulus, maka mengembalikan nilai tidak lulus. Kalau kita tarik di sini, teman-teman, maka di sini ada nilai yang double. Kenapa nih bisa double? Ada nilai 1, ada nilai 1 gitu ya. Ternyata kalau kita lihat formatnya, ketika kita klik di sini, yang diblok itu sampai ke bawah di sini. Jadi bagaimana caranya supaya yang diblok itu tetap konsisten di sini, ya untuk referensinya. Nah, caranya kita kembali ke klik ini, kemudian kita klik F4 teman-teman. Di L3 yang warna ungu ini, F4. Sampai seperti itu ya, ada muncul dolar sebelum huruf S dan 3. Kemudian kita klik juga di sini. F4 ya, di keyboard teman-teman. Oke, langsung saja enter, gitu. Nah, kalau kita seret lagi ke sini, maka dia akan otomatis berubah gitu ya. Jadi, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Itu teman-teman. Semoga paham ya sampai sini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai minimal dan maksimal. Nah, nilai terkecil dan nilai terbesar dari nilai siswa ini. Rumusnya yaitu sama dengan min. Kita blok di sini, kita kurung, kemudian enter. Kemudian sama juga dengan max ini. Buka kurung, kemudian kita blok di sini. Kemudian tutup kurung, kita enter. Gitu ya. Teman-teman bisa blok di sini dan seret untuk mengcopy formatnya. Seperti itu. Dan kalau di sini
kondisinya belum persen, teman-teman bisa blok di sini, kemudian ke number format ini, dan cari percentage. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi beginilah untuk menghitung nilai akhir dan rankingnya. Baik, jadi di sini sudah kita pelajari beberapa ya, teman-teman. Kalau kita konklusikan atau kita simpulkan, di sini kita ada belajar tentang rumus sum untuk menghitung jumlah ya. Kemudian di sini juga kita belajar tentang average untuk menghitung rata-rata. Kemudian kita juga belajar tentang rank gitu tadi ya, untuk menghitung ranking. Kemudian juga kita belajar if untuk pengkondisian ya, kondisi. Dan juga kita belajar min untuk mengetahui nilai terendah gitu ya, minimal. Dan max untuk mengetahui nilai tertinggi atau maksimal. Baik, mungkin itu saja ya. Saya harap teman-teman bisa paham dan mengikuti. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Baik, mungkin itu saja video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.